يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا. Harapan ini menjadi yang terbaik kan? Sungguh gitu. Sepenjahat apapun orang tetap mengharapkan anaknya jadi lebih baik daripada dia. Tapi untuk mewujudkan anak yang baik itu susah. Zaman sekarang ini banyak godaan dia, kan ya. Jadi dengan aula Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru agama ini, saya berharap banyak. Mari kita lakukan inovasi di dalam dunia pendidikan Thailand di kota Singkawang. Gugurkan rutinitas-rutinitas itu, tapi tanggung jawab itu adalah umat kita. Umat itu bukan hanya rutinitas kita menyampaikan gugur bukan. Malah sudah saya sampaikan, terutama yang lagi, tolong dimonitor. Anak kita ini sholat jemaahnya, bahwa pesan-pesan ilmu yang kita sampaikan, implementasinya sejauh mana? 9, 8 gampang menjamu bisa mereka. Tapi implementasinya apa sih payahnya BAK ya? Angki apa sih payahnya? Tapi bagaimana anak mengimplementasikan? Jadi alhamdulillah tahun ini banyak sekali kemajuan. Pak Sapari dengan dibantu oleh Pak boleh naik kelas 2. Kalau dia sudah hafal minimal 3 surah, boleh dia naik kelas 3 minimal sudah 5 surah, dan seterusnya. Ini inovasi. Bapak Ibu guru agama itu terjemahkan. Mudah-mudahan itulah bidadari-bidadari cantik yang nanti akan menemani kita di alam barzah. Saya tidak disalahkan lagi dengan Pak. Bapak Ibu guru agama kepala sekolah boleh tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Saya hormati para dinas pendidikan ya, Pak Asmadi. Alhamdulillah ibu bapak-bapak menutup. Nah, kalau saya dengar dari tadi dapat memimpin, insyaallah bahwa ada keberkahan. Kesuksesan ini akan salah depan dan visi-misinya itu Pak Federal. Nah, alhamdulillah saya hormati juga para tokoh masyarakat ya. Nah, termasuk Pak Herman, Pak Novi, alhamdulillah juga Pak Kadis kita, Pak Sapari Hamzah. Nah, jadi saya ini nama saya Ahmad Sabilal Mutamin. Nah, aslinya Sabilal Mutamin, Ahmad itu dikasih oleh Pak Kiai. Jadi waktu kita mau ganti nama Muhammad, jadi kata almarhum, jangan terkenal Bumina, ambil langitnya Ahmad. Nah, jadi saya ini sebenarnya saya bukan ustaz sekarang ini, bukan seorang mubadir sebenarnya. Nah, saya ini kalau dilatih di dalam dakwah itu saya penggerak dalam dakwah muharib ya. Nah, saya diamanahi di Thorikom ini sebagai ketua lembaga dakwah untuk Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Nah, jadi saya ini pelayan untuk 14 kota kabupaten. Nah, untuk Singkawang, alhamdulillah kami ini kan Bang Sapari ini sebagai di sini sebagai koordinator lah gitulah. Nah, alhamdulillah. Nah, saya ini dari Senin kemarin Bapak Ibu. Nah, oh ya, saya ini pengusaha. Saya pengusaha di properti. Nah, jadi developer, kontraktor, konsultan properti. Nah, saya juga ada beberapa bisnis lain, ya. Nah, dan saya seorang coach bisnis. Jadi kalau nanti
kita mau sharing tentang bisnis, karena guru saya itu seorang triliuner Indonesia, namanya Pak Happy Trenggono. Nah, jadi kapan-kapan kalau di kelas mau, kalau bapak ibu guru atau siapapun yang ingin belajar tahapan bisnis, kita siap. Nah, kita pun insya Allah memang kita dakwah ya, jadi kita tidak terima amplop, istilahnya gitu. Kita memang khusus dakwah aja, kita sharing gitu Pak, menurut ibu guru. Nah, alhamdulillah. Jadi di sini saya akan sharing Pak perjalanan saya ini. Nah, jadi saya gabung di Thorikom ini itu alhamdulillah sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun yang lalu. Nah, jadi waktu itu, jadi cerita dulunya ini, saya ini seorang anak pejabat. Bapak saya itu orang nomor 2 di pajak Kalbar. Nah, pernah jadi kepala dinas di Pemangkat. Nah, kalau dilihat face saya ini memang Cina aslinya, Chinese. Nah, tak bisa ngilang. Tak bisa ngilang. Ini berumur karena kemarin dari Rukutan ya, Pak. Jadi dari Senin kemarin saya silaturahim ke tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini, termasuk kemarin Abah Hasni. Pasti tahu semua kan, Bang Abu Kontes Usuluddin. Alhamdulillah beliau juga gabung di Thorikom kita, ikut mengamalkan. Dalam dekat kita akan bikin acara pendalaman kajian ini. Nanti kita akan datangkan ulama zikir kita, dan beliau sudah setuju. Nanti kita bikin acara itu seharian nanti Pak, dari pagi sampai sore. Namanya kursus tasawuf. Nah, orang dengan tasawuf, wah gimana gitu kan. Nah, karena banyak menemukan di luar itu kan tasawuf yang sholat pakai bayang ya gitu kan. Nah, udah cukup marifat. Jadi nanti bilangkan dia kalau lapar bayangkan ya lah semua makanan Padang kenyang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau benar-benar kita belajar pada ahlinya, pakarnya, insya Allah tasawuf itu bukan seperti yang gimana lah, bukan yang bukan bikin jauh dari Allah, tapi semakin dekat dengan Allah. Jadi Thorikom itu jalan untuk dekat kepada Allah, dan jalan itu sangat cepat sekali. Jadi saya ceritakan dulu perjalanan saya sebentar, karena nanti nyambung nih dengan apa yang mau kita ini kan. Nah, jadi saya itu dulu tahun 90 lebih, uang jajan saya itu 100.000 lebih, 150, 200. Waktu itu nasi goreng masih 2.000 Bapak Ibu. Nah, jadi satu game itu saya yang traktir itu. Nah, saya ikut game motor di apa yang kalau mungkin tahu yang sport di Ayani, ya kan? Nah, ikut balapan, akhirnya kita ya maksiatnya memang parah sekali udah, benar-benar parah. Kalau dibuka baju saya ini benar-benar kayak yang kita penuh. Nah, kalau mau dibuka, nah jadi semua maksiat itu udah hatam lah bahasanya. Nah, hatam. Jadi kalau ada yang mantan-mantan maksiat, nak kaji maksiat, dan saya hatam. Kita hatam. Kalau nak kaji-kaji yang melanggar ini. Nah, jadi saya nikah muda waktu umur 17 tahun, ya kan? Nah, anak saya sekarang perjalanan itu udah 4, istri 1. Nah, jadi waktu itu kita sangat jauh dari Allah, ya kan? Jalan, akhirnya karena saya narkoba parah, Pak Kadis. Narkoba saya parah. Nah, alhamdulillahnya saya tidak pakai putau, baru nyoba-nyoba tapi tidak dapat nikmatnya dulu kan. Tapi kalau sapu ini itu pokoknya semua kita dimensikan, sampai 3-4 dimensi, campur gak ganja, campur gak minum. Nah, ini kawan saya gila sebelah. Nah, jadi alhamdulillah berjalannya waktu, suatu ketika ini 11 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, saya sudah capek, ya kan, sudah capek. Anak saya waktu itu udah 3 waktu itu. Saya masih luar biasa. Istri di rumah sudah macam Asanti, Pak. Nanti nasi bukan dalam kelas, saya capek. Kembangnya SMA 3. Boleh kita dulu istri saya dengan istri bapak-bapak ya. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu saya udah capek. Saya sempat ikut abang angkat saya itu kayu ilegal terbesar di Kalbar ini. Jadi bagian entertain itu saya. Nah, jadi apa? Ya, ini kan live ya, saya mau ceritakan pokoknya parah lah pokoknya. Nah, jadi masuk mafia lah maksudnya kayak gitu kan. Nah, semua ranah ini dari yang ini ya sampai relasiisme saya mulus. Makanya di beberapa hotel besar, tempat masjid besar di Pontianak itu kalau tubuh saya cium tangan bolak balik.
bahasanya macam kayak kesalahan itu. Suruh. Itu. Jadi waktu itu kita yang namanya hal yang jauh dari Allah, maksiat itu kita tuh gersang rasanya. Duit banyak luar biasa. Sekali tongkat lewat tuh 2 kantong besar duit itu. Nah, tapi yang namanya duit tak berkah, yang kata orang tuh duit apa? Duit panas, bukan setan dilarikan apa kayak gitu-gitu kan. Jadi itu memang terbukti. Kita tidak bisa melawan hukum Allah. Nah, tak bisa. Kalau udah duit tak berkah pasti kita kacau, udah pasti gitu. Tak akan bisa kita selamat gitu. Nah, makanya akhirnya di situ saya putuskanlah pergi ke Wisma Siri, BN itu, untuk rehab rencananya, gitu kan. Saya datang ke sana, saya konsultasi, ditanya dosisnya sudah seperti apa. Nah, saya jabarkan, saya harus rehab 2 bulan, maka di 2 bulan. Nah, akhirnya kita disuruh pertama tuh murah. Jadi kalau ada anak-anak sekarang ini narkoba parah nih kali. Saya makin parah sekali. Karena contoh di Pontianak ada yang namanya penting itu di backup betul loh. Nah, saya pernah ngomong ini nggak takut saya. Malahan waktu ketika mudah-mudahan ada jamaah ataupun siapa yang nanti ini bisa menuntaskan semua tuh, bisa naik jadi kepala daerah apa kan ke depan itu karena betul orang yang benar-benar ini pikirkan umat gitu kan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Karena bahaya, narkoba itu luar biasa bahaya. Yang tadi korbannya kan anak istri tuh, duit habis, berantakan cerai. Nanti istrinya tuh susah mau nyari duit gampang, akhirnya jual diri. Nah, banyak tuh yang seperti itu. Akhirnya anaknya jadi preman, anaknya jadi penjahat, perampok, pencuri. Jadi narkoba ini jangan dianggap biasa-biasa. Ini luar biasa narkoba tuh. Karena saya ngalami luar biasanya. Wah, lepasnya tuh nggak mudah, gitu. Susah sekali melepasnya tuh. Apalagi kalau yang udah pakai utang. Nah kita kalau nggak ada yang memang seperti itu, kita juga ada pondok pesantrennya, Inabah namanya. Nah, pondok pesantren Surabaya itu terkenalnya di salah satunya selain punya dari TK sampai ke kuliah S2 sampai ada S2 tasawuf. Nah, kalau nggak tasawufnya kita tuh bahasanya bahaya, tak mungkin lagi dijadikan pemerintah. Tapi ada S2-nya kan gitu, secara kan gitu, kita diakui wilayah itu. Nah, lalu ada pondok pesantren Inabah namanya, ada 30 lebih cabang. Yang terbesar itu salah satunya di Malaysia. Nah, di Malaysia itu 8.000 lebih orang sembuh dalam 30 tahun, termasuk HIV. Nah, orang banyak berkalut kan? Berkalut ke bahasanya kalau di sini. Nah, berkalut bahwa kok bisa HIV sembuh? Karena itu kan azab. Nah, karena dia melakukan zina tadi kan. Nah, melakukan hal yang tak ini. Ya ketika dia benar-benar di Inabah ini yang dilakukan tuh tidak ada cerita diulang-ulangi dosis yang dikasih obat ini tidak ada, tapi kita zikir ya 5 waktu itu zikir, sholat sunnahnya banyak. Nah ketika Allah lihat sunnah tobat kita jangan banyak tuh, habis maghrib ada sunnah tobat, sebelum tahajud itu sunnah tobat. Jadi amalan kami itu jam 2 udah bangun, nah jam 2 bangun sampai suruh amalannya tuh, nah sampai suruh. Nah kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena lezatnya tadi itu ibadah. Nah, Toriko ini bikin kita lezat ibadah itu. Nah, kebanyakan gitu kan